Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam playlist politik Embongan ya. Seperti yang sudah menjadi public knowledge, menjadi berita umum ya, bahwa pada Selasa malam ya, tanggal 2 Januari 2024 ya, telah berpulang ke rahmatullah ya salah satu putra terbaik ya bangsa ini, yaitu Bapak kita Rizal Ramli ya, meninggal dunia disebabkan oleh sakit gitu ya. Dan kita turut berduka cita atas berpulangnya beliau ya. Semoga Rahman Rahim Gusti Allah Agung selalu tercurahkan atas beliau sebagai putra terbaik bangsa ini ya. Kita sebagai rakyat Indonesia merasa kehilangan beliau ya. Oke, untuk itulah malam ini politik Embongan kita mengangkat berpulangnya tokoh kita, yaitu Bapak Rizal Ramli ya. Oke, beliau ini alumni Amerika ya, keluaran dari Amerika ya pendidikannya, dan seperti kita tahu piawi di bidang ekonomi ya. Jadi pendidikannya di Amerika, sangat piawi dalam bidang ekonomi. Gue belum sempet nyari biodatanya, sebetulnya dari mana sih Pak Rizal Ramli ini. Kalau lihat dari cara ngomongnya itu, dia tidak begitu fasih mengucapkan huruf R ya, seperti orang Bali tidak fasih mengucapkan huruf T menjadi T ya. Orang Jawa tidak fasih mengucapkan huruf B menjadi B ya. Mau ke Bali gitu nggak bisa, mau ke Bali gitu ya. Dan itu merupakan kekayaan budaya bangsa kita ya. Dan beliaunya ini tidak fasih mengucapkan huruf R. Jadi aku bertanya-tanya apakah beliau ini dari Lampung gitu loh. Karena saudara kita yang di Lampung itu tidak begitu fasih mengucapkan huruf R ya. Jadi kalau bilang pagar itu pagal. Dari mana? Dari mana? Nah, gitu ya. Jepang juga kan begitu. Nggak fasih. Bismillahirrohmanirrohim. Nah gitu. Kalau kita lihat saudara-saudara muslim kita Jepang itu kan nggak fasih mengucapkan huruf R. Nah, tapi ini masih sebuah hipotesa ya, belum tentu benar karena gue belum sempat sibuk gue, jadi nggak sempat mengulik biodatanya apakah benar dari Lampung. Itu hanya sebuah hipotesa. Karena tidak fasih mengucapkan huruf R, tadi maybe yes, maybe no gitu ya. Oke, beliaunya ini di samping juga seorang yang piawi dalam hal ekonomi ya, tapi beliau juga bukan seseorang yang jauh-jauh dari aroma politik ya. Jadi tidak ekonomi tok, kata orang Jawa, ekonomi tok, ekonomi saja ya. Enggak begitu beliau. Bahkan beliau kalau kita sandingkan dengan siapa itu namanya gue lupa, bekas wakil presidennya Pak SBY periode terakhir itu siapa namanya itu? Jauh. Kalau itu orang nggak tahu politik itu. Siapa namanya lupa gue. Yang orangnya handsome itu ya. Siapa ya? Lupa gue. Kalau ada pilihan tapi gue bisa pilih A ini, B ini gitu. Tapi kalau sekarang mau mengucapkan siapa gitu gue lupa. Kalau nggak salah belakang hurufnya itu nama itu ada huruf O-nya, ada huruf N-nya ya. Cuman gue lupa ya. Kalau itu sih itu orang nggak ngerti politik gitu. Makanya ketika direkrut oleh SBY menjadi wakilnya kan nggak banyak omong
Mau ngomong apa nggak ngerti politik. Beda jauh dengan jagoan kita ini, ya. Ini di samping ekonom juga ngerti politik. Maka dia tidak asing ketika mengkritisi kebijakan-kebijakan politik dari setiap presiden yang ada di negeri ini. Dan analisanya itu by data, jitu, berani diadu. Tidak asal mangap. Kita jarang menemukan tokoh-tokoh seperti ini, ya. Sekarang beliaunya sudah berpulang dan kita merasa kehilangan. Mungkin beliau bisa disejajarkan kalau sekarang ini, ya. Semoga Allah tetap memberikan umur panjang, ya, karena ini putra-putra terbaik kita. Kwi Kian Gi. Kwi Kian Gi itu jago ekonomi juga, itu aroma politiknya kental. Kita sudah tahu lah, ya, kemana jalur politiknya, tapi setelah tidak lagi searah, beliau hengkang, kan. Kwi Kian Gi itu jago. Terus bapak kita Iksanuddin Nursi itu sebetulnya kiai itu, ulama itu. Memang sih yang lebih orang mengenal dia lebih dari sosok yang fenomenal ekonom. Padahal wawasan keberagamaannya juga nggak bisa dipandang sebelah mata. Masalahnya kita ngomong ustadz, ngomong kiai, ngomong ulama, kalau punya pondok, kalau pakaiannya pakai jubah kesolehan, baju kesolehan, nggak pernah berpikir soal baju soleh kan bisa beli paling 500.000, tapi perilakunya soleh nggak? Harusnya kan di situ. Baju takwa, baju soleh itu berapa harganya? 500.000 dapat. Paling mahal 1 juta, oke lah. Tapi kan kita sering disenangkan hal-hal yang sifatnya casing. Nggak pernah dilihat perilakunya gimana, ya. Qur'ani nggak? Sejalan dengan Islam nggak? Harusnya kan begitu. Jagoan kita satu ini, dia dari Sunda kalau nggak salah, ya. Maka sebut saja Kang Iksanuddin Nursi ini ya ulama ini, ya kiai ini. Ya. Tuh, siapa tadi? Kwi Kian Gi, Iksanuddin Nursi. Siapa lagi? Didik Cerah Bini dari Madura, tapi ini lama nggak nganu ini, nggak kedengaran, nggak tahu kemana ini. Didik Cerah Bini itu, ya. Terus dari Padang Faisal Bahri, iya betul, Faisal Basri, ya, ini juga jago-jago. Jadi kita ini punya jago-jagoan ekonomi, ya. Terus siapa lagi? Ada lagi yang sudah meninggal tapi dia nggak pernah jadi menteri, tapi jago itu, apalagi ekonomi pertanian, keturunan India. Kalian dengar nggak dengan A.S. Dillon yang suka pakai begini itu? Jadi itu berarti dia bukan Hindu. Kalau pakai itu Sikh, ya. Nggak tahu apa bedanya Hindu dan Sikh, gitu, ya. Yang kepalanya diperban gitu, ya. Itu dari keturunan India. Itu jago ekonomi juga. Jadi sebetulnya kita punya banyak pakar-pakar ekonom, ya. Dan salah satunya beliau ini yang telah berpulang. Dan kiprah, ya, Kang Mas Rizal Ramli ini kiprahnya itu dimulai itu setahu gue sejak kepemerintahan Presiden Gus Dur. Dari situ dia bendera itu mulai berkibar. Orang tahu siapa Rizal Ramli dan tahu kelasnya seperti apa Rizal Ramli. Ya, kita tahu di sana, ya. Dan kita tahu kebijakan-kebijakan yang diambil itu selalu berpihak kepada rakyat. Itu loh. Yang perlu digarisbawahi itu, setiap kebijakan-kebijakan ekonomi yang dia ambil selalu berpihak kepada rakyat. Ya. Selalu begitu dia. Jadi tidak, rakyat urusan 21, yang penting gue tetap jadi menteri. Tiap bulan gaji gue sekian, semua mau kemana aja, fasilitas negara, gue terkenal. Nggak begitu. Mau rakyat mampus bukan urusan gue, gitu. Enggak, bukan begitu tipologi dia. Dia bertanggung jawab, kebijakan-kebijakannya itu selalu berpihak kepada rakyat. Ya, kalau kita lihat itu.
Selalu. Itulah yang membuat kita merasa kehilangan. Ya. Kalau sekarang kan seperti anak-anak tulis itu ya di Facebook. Ya. Berlagaklah bermanfaat bagi rakyat meskipun tak berguna. Jadi dia berlagak jadi pejabat seolah-olah berguna bagi rakyat, padahal nggak berguna. Kebijakannya itu tidak berpihak kepada rakyat. Lain dengan jagoan kita satu ini, selalu berpihak kepada rakyat. Ya, keberpihakannya itu bukan tanpa resiko. Maka resiko terakhir dia harus terpental dari kekuasaan, dari kursi empuk yang dia duduki. Terpental dia. Ya, itu namanya pejuang. Maka seperti beliau ini itu pantas kalau misalkan dimakamkan di makam pahlawan. Karena apa? Dia berjuang untuk kita, untuk rakyat. Jadi yang namanya siapapun yang keberpihakannya untuk rakyat itu pejuang itu. Tapi siapapun yang kebijakannya berpihak kepada dirinya sendiri, keluarganya, partainya, golongannya, orang-orangnya, kroni-kroninya, ya terserah lu mau kasih gelar apa itu. Urusan lu mau lu kasih gelar apa kalau yang seperti itu. Kalau yang seperti ini berpijak setiap kebijakan ini rakyat gue diuntungkan nggak? Nah, itu menurut gue nih itu pahlawan. Ya, pahlawan seperti itu. Bayangkan resiko yang dia ambil ketika dia bertentangan dengan presidennya, bertentangan dengan kekuasaan, dicopot. Dan dia nggak ngurus. Emangnya gue pikirin. Dan dia selalu kritis, dan kritisnya by data, bukan dasar like and dislike, seneng nggak seneng. Enggak, ada data yang dia suguhkan. Ini begini loh, harusnya begini. Karena ini bukan orang goblok, ini sekolah. Ya, ini sekolah. Jadi by data dia pinter gitu. Ya, dan sekarang kita kehilangan beliau. Ya. Dan yang kita tahu isu yang beredar hubungan beliau dengan Pak Yusuf Kalla di dalam tanda kutip tidak harmonis kan, tidak harmonis. Dan kita tidak tahu, kita tahu sebatas berita yang ada saja, ya. Dan aku baca itu komentarnya Pak Yusuf Kalla itu mengklarifikasi ya. Ya kalau Pak Yusuf Kalla sih mengklarifikasi, bukan dia yang menjegal atau yang menghambat Pak Rizal Ramli untuk jadi menteri dan segala macamnya, gitu ya. Komentarnya begitu. Cuman yang sedikit mengusik nurani kemanusiaan gue itu begini. Kan beliaunya kan dicopot oleh Jokowi. Ya. Beliau, setiap orang itu beda karakternya. Nanti bisa kita diskusikan mungkin ya dalam waktu tersendiri. Menteri Agama sebelum yang sekarang ini itu kan dicopot juga. Tapi beliaunya sang jenderal itu nggak tanya, ya memang tipologi orang beda-beda. Copot ya copot sudah gitu ya. Kalau beliaunya nggak, copot ya copot, tapi kasih dulu argumentasinya kenapa gue dicopot, salahnya apa. Saya kira hal yang wajar toh. Kamu diberi tugas ya ngurus ekonomi dan menurutmu semua sudah beres, tiba-tiba lu dicopot. Kan wajar kalau lu tanya, presiden kenapa gue dicopot? Wajar toh. Di berita yang dilaporkan atas pernyataan Yusuf Kalla itu, ketika dicopot sama Jokowi, dia tanya alasannya apa. Jokowinya lagi sibuk kalau katanya Yusuf Kalla, akhirnya disuruh nunggu
Jokowi bekerja sampai jam, ada tugas-tugas apa gitu, jam 10 malam. Jam 10 malam, ini pernyataan JK loh ya. Kalau salah ya tanya sama JK sana, karena gue baca beritanya seperti itu. Setelah jam 10 malam, Jokowi tanya kepada ajudannya, Pak Rizal Ramli itu masih ada nggak? Ternyata beliaunya, Pak Rizal Ramli, masih dengan setia menunggu sesuai yang dijanjikan. Ditunggu sampai jam 10 malam. Bayangkan. Nunggu itu pekerjaan paling jenuh. Dia nunggu hanya minta klarifikasi apa alasan gue dicopot. Itu aja. Nggak minta yang macam-macam. Kan bisa saja itu nanti menjadi pelajaran bagi dia. Oh, salah gue di sini. Gitu. Disuruh nunggu karena ditanya nggak jawab-jawab. Disuruh nunggu. Ditunggu sampai jam 10 malam. Jam 10 malam itu Presiden tanya ajudannya, ada nggak tamu gue, kira-kira begitu ya. Menterinya, ajudannya bilang ada gitu. Terus apa katanya? Diam-diam aja. Mereka berdua, Yusuf Kala dan Jokowi, pulang lewat pintu lain. Aku nggak mau komentar, terserah kalian komentar. Perilaku seperti apa yang seperti itu? Aku ngomong belak-belakan. Nggak menjelekkan, nggak membagus-baguskan, apa adanya seperti itu. Merah ya kita bilang merah, biru ya bilang biru, hijau bilang hijau. Sosok dijanjikan menunggu, dia tunggu. 1 jam, 2 jam, sampai jam 10 malam, dia tunggu. Ketika ditunggu sampai malam, ditinggal. Ajudannya nggak boleh ngomong-ngomong. Ya tentunya lewat pintu lain kan. Kan kasihan. Coba itu dikembalikan ke dirinya sendiri gitu loh. Kalau kamu diperlakukan seperti itu, gimana? Kalau orang Jawa bilang roso. Bukan roso. Roso. Kalau roso itu kuat. Roso itu rasa. Nuranimu bagaimana kalau kamu diperlakukan seperti itu? Kamu minta dijelaskan karena sibuk. Ya nanti saya jelaskan, kamu tunggu. Ditunggu sampai jam 9 malam. Tiba-tiba kamu ditinggal pulang tanpa pengetahuanmu. Karena nggak boleh ngomong kalau kamu pulang. Itu kok dikembalikan kamu yang dibegitukan gimana? Ya. Kan nggak baik begitu. Tapi ya terserah kalian. Kalau menurut kalian, oh itu baik, terserah saja. Kalau aku itu hal yang mengusik nuraniku, tidak baik seperti itu. Dia kan tanya cuman, salah gue apa gitu loh. Ya tunjukkan saja kalau memang salah. Ini loh, ini harusnya begini. Pencapaiannya ini, lu baru mencapai sekian. Menurut gue lu gak lulus. Enak tuh. Nah itu bagi Rizal Ramli bisa untuk pelajaran. Oh dulu gue salahnya di sini. Kan gitu. Lah ini ada orang minta penjelasan, dicopotnya di mana, salahnya. Dijanjiin, suruh nunggu, ditunggu, jam 10 tinggal pulang. Coba. Ya. Itulah sekilas yang aku sempat dapatkan info dari Yusuf Kala ketika diwawancara itu ya. Ada di apa? Berita virtual seperti itu. Sekarang terserah kalian. Kalian mau menilai itu hal yang baik atau yang tidak baik. Boleh saja ya. Oke, selanjutnya gue pernah denger nih ya, ingat waktu kita beli listrik tidak lagi seperti yang dulu, tapi pakai pulsa seperti kita beli pulsa handphone. Ingat ya. Awal-awal dulu kan kita beli 50.000, kita dapat 50.000 kWh. Itu istri gue paling ingat itu, karena perempuan gitu. Kalau sudah masalah listrik, masalah LPG, masalah air itu pasti paling lebih dulu tahu daripada kita laki-laki. Itu istri gue memorinya tajam banget itu. Dulu 50.000 kita beli, ya dapatnya 50 kWh. Dan rakyat kan ya jadi senang, nggak begitu memberatkan. Nah, terus kan tidak lama kemudian kebijakan itu berubah. Akhirnya seperti sekarang, lu beli 50.000 coba, dapatnya berapa kWh?
kan tidak jauh bergerak dari 30 kWh, hilang 20 kWh. Bagi kita rakyat-rakyat kecil ya seperti gue ini itu sangat berarti 20 kWh. 20 kWh dari sekian juta pengguna listrik, berapa ribu kWh itu? Atau berapa juta kWh? Silakan hitung sendiri, gue gak sanggup hitungnya. Ya. Gue dengar bisik-bisik ya. Salah satu yang menyebabkan kenapa Kang Mas kita ini, semoga Allah merahmati, tidur panjangnya, dicopot karena beliau menolak perubahan tarif itu. Yang dulunya 50.000 dapat 50 kWh, berikutnya menjadi 50.000 cuma dapat 30 kWh. Kebijakan itu dia tolak. Itu salah satu ya yang menjadikan dia terpelanting ya, terlempar dari arus kekuasaan. Coba, demi belani siapa? Belani rakyat. Pada waktu itu dia analisa ya, tapi kan ini berita lama ya. Karena apa? Banyak kepentingan di perusahaan listrik itu. Ada berbagai macam perusahaan-perusahaan. Dia kan kalau bicara kan canggih by data. Jangan karena itu justru rakyat yang dikorbankan. Itu loh. Itulah yang membuat gue tertarik ya, merasa gue harus memberikan hormat. Cara gue memberi Pak Rizal Ramli hormat ya dengan cara mengangkat kepulangan beliau ya ke rahmatullah dengan cara seperti ini. Ya, itu wujud terima kasih aku sama beliau ini yang telah wafat ya. Berpihak kepada rakyat. Jadi enggak, nah rakyat urusan 21 lah. Yang penting gue tetap jadi menteri, gaji gede, fasilitas gede, mau apa saja juga oke, terkenal, bos. Mau rakyat mampus ya terserah lah. Enggak begitu dia. Ya, sosok-sosok seperti inilah yang kita rindukan. Yang kita rindukan kan, yang kita rakyat tentunya yang kita rindukan kan kebijakan-kebijakan stakeholder pemerintah ini yang berpihak kepada rakyat, bukan berpihak kepada pengusaha. Yang namanya pengusaha itu mesti orientednya itu ya namanya bisnis oriented, apalagi kalau nggak ujung-ujungnya untung. Mana ada pengusaha mau rugi? Mau babak belur apa? Makanya kita repot kalau sudah pengusaha itu menjadi penguasa. Entah itu level presiden, entah itu level menteri, entah itu level gubernur, entah itu level kabupaten, entah itu level wali kota. Kalau sudah pengusaha berbaur dengan penguasa atau penguasa ya merangkap pengusaha, runyam urusan, rakyat yang jadi susah. Karena dia bermain di dua kaki. Ya, dia pengusaha, dia penguasa. Dia bermain di dua kaki, ada dua kepentingan yang harus diakomodir. Akhirnya kita ini yang menderita. Ini beli listrik 50.000 itu nggak sampai lama sudah teto sudah minta dibeliin lagi karena nggak sampai 50 kWh. Coba gimana kalau gitu? Makanya ya selalu saja kita merindukan ya stakeholder pemerintahan ini dari segala level, entah itu presiden, entah itu menteri ya, entah itu, ini berarti kan dalam domain eksekutif ya, presiden, menteri-menteri, nanti BUMN dan apa segala macam tetek bengeknya itulah ya. Kalau kita ringkas, baik mereka yang main di domain eksekutif maupun mereka yang bermain di domain legislatif ya, maupun mereka yang bermain dunia apalagi eksekutif, legislatif, apa satu lagi yudikatif. Kita berharap semua orang-orang yang bermain di sini orang-orang yang mencintai rakyatnya. Baru kehidupan berbangsa bernegara kita enak gitu loh.
Jadi setiap mengeluarkan kebijakan, ini rakyat gue diuntungkan atau dirugikan? Diuntungkan, ketok palu, jebret. Dirugikan, oh jangan. Kan gitu. Itu namanya pemimpin-pemimpin ya yang mencintai rakyatnya. Kalau pemimpin mencintai rakyatnya, level apapun dia, entah eksekutif, entah yudikatif, entah legislatif, mesti rakyat menghormati pemimpinnya. Gak ada terus ceritanya terus pemimpinnya dimain-mainin, apalagi sekarang kan teknologi IT kan sudah terbuka ya. Jadi di dunia virtual itu dibikin karikatur model apa aja sekarang kan bisa. Akhirnya kan begitu. Rakyat sudah tidak mencintai pemimpinnya, dibikinlah pemimpinnya itu karikatur. Itu kan sebetulnya wujud penyaluran ketidaksukaan dia yang sudah tidak punya jalan, channelnya mau kemana ini nyalur. Ya sudah, biasanya di karikatur ya dikarikaturkan yang dibikin lucu-lucu kayak, yang bikin gimana kayak. Kan seperti itu. Karena sudah buntu. Gitu loh. Sudah buntu. Nah, makanya ya, kita ini kan tahun-tahun politik nih. Ya kan? Sebentar lagi pemilihan, ya. Jangan gampang percaya sama omongannya politikus. Lihat track recordnya. Sudahlah. Soal visi misi nanti kalau gue jadi, nanti kalau gue jadi, nanti kalau gue jadi, mesti itu yang bagus-bagus. Orang namanya visi misi apa sulitnya? Debat juga yang bagus-bagus gitu. Belum tentu yang diperdebatkan. Debat kan jago-jagoan ngomong. Apa yang diomongkan itu akan diaktualisasikan. Buktinya SMK sampai sekarang ya, itu kan dikapitalisasi menjadi amunisi politik doang. Sampai sekarang jangankan mobilnya, bannya aja. Ban SMK itu ada nggak? Kan nggak ada. Gitu loh. Nah, maka kita belajar, jangan lagi keblangsak seperti yang sudah-sudah. Nanti nih kita milih pemimpin ya, entah itu presiden ya, entah itu eksekutifnya ya, caleg-caleg apa segala macamnya. Jangan lihat fotonya yang di pinggir-pinggir jalan itu, semua foto sekarang bertebaran. Janjinya itu manis semua itu. Nggak ada yang pahit. Coba ada nggak berani pahit? Nanti kalau gue jadi presiden, rakyat gue gusur, gue lebih mementingkan modal asing. Ada nggak berani ngomong gitu? Nggak ada. Pasti yang manis-manis. Jadi Rempang itu yang di Batam sana itu nggak mungkin keluar, nggak mungkin. Nanti gue kalau jadi presiden misalkan Rempang kedua mau gue bikin, bagaimanapun kita perlu modal. Jadi modal asing harus kita permudah, jangan menghambat. Kalau menghambat gue bulldozer nanti, berani ngomong gitu? Lah wong rakyatnya sendiri kok di bulldozer itu ya opo pikirannya? Rakyatnya sendiri kok dipiting itu ya opo pikirannya? Nggak bisa. Kalau perilaku dari pejabat-pejabat kita sudah kejam terhadap rakyatnya, rakyat nggak mungkin menghormati. Anda tidak ada di dalam hatinya. Tapi kalau Anda berpihak kepada rakyat, sebagaimana almarhum Rizal Ramli, dia akan tersimpan di dalam hati rakyatnya bahwa dia adalah pemimpin yang memperjuangkan nasib rakyatnya. Ya batas dia menteri, ya menteri, kebijakan menteri. Nanti kalau batasnya ada yang presiden, ya presiden sesuai dengan kapasitas dan otoritas masing-masing. Tapi jadi apapun Anda, kapasitasnya apa, terus tetap aja kebijakan-kebijakan itu harus pro rakyat, gitu loh. Ya, aku kira sampai di sini dulu ya. Kita merasa kehilangan Bapak Rizal Ramli sebagai pakar ekonom ya, yang selalu memikirkan rakyatnya. Kita doa bersama. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa Bapak Rizal Ramli ya, dan terimalah segala amal solehnya ya, dan semoga selalu dalam Rahman Rahim Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Matur nuwun, terima kasih ya. Kita sudah doakan sama-sama Pak Rizal Ramli ya. Semoga kita pemimpin-pemimpin kita yang juga seperti beliau jagoan-jagoan kita yang bidang ekonomi dan bidang lain, semoga diberikan kesehatan oleh Gusti Allah Agung dan kekuatan untuk selalu membersamai kita ya, menjadikan Indonesia ini lebih menjadi surga yang terlebar ke bumi ya, menjadi tempat hidup yang nyaman bagi semuanya gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.